Ini udah mulai kayaknya. Bentar ya guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mohon maaf. Halo semuanya. Gak mau pakai sini aja kak. Madepnya, ya, oke lah. Halo everyone. Kalian sekarang sedang mendengarkan Ohya Cerita episode 11. Kalau awal-awal bentar ya. Kita mulai aja kali ya kak. Mulai aja. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan Ohya Cerita episode 11. Kali ini kita kedatangan teman cerita yang spesial karena Mbak Hanifah sendiri merupakan orang terdekat aku. Alhamdulillah. Dan di episode 11 ini kita akan bahas soal working mom di Jerman nih kak, gitu. Insyaallah Ya. Dan daripada kita berbasa-basi gitu lah, mendingan kita langsung dengerin, kita kenalan dulu deh sama Kak Hanifah. Hanifah boleh. bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman cerita semuanya gitu. Ke Sinta juga mungkin belum Iya, kenal belum banget. benar kenal banget. Ya, jadi namaku Hanifah Az-Zahrah, biasanya dipanggil Hanifah, atau misalnya ada juga teman-teman yang dulu teman kuliah itu juga manggilnya Ipeh juga ada. Dipanggil Ipe, Kak Ipe. Tinggal di Jerman, Frankfurt, terus asalnya dari Jogja, Indonesianya. Terus habis itu apalagi yang mau diketahui? Oh, sudah berkeluarga, alhamdulillah. Selama 6 tahun sudah menikah, terus sudah dikaruniai anak umur 4 tahun, cewek. Masya Allah. Dan sekarang kesibukannya sedang bekerja, gitu aja di Jerman. Jadi kakak itu di Jerman tuh udah dari kuliah ya, dari S1 sampai S2 sampai sekarang bekerja. Benar, dulu itu pertamanya kesini 2011 itu Studienkollegnya di Nordhausen. Ngambilnya M-Kurs, medicine sebetulnya pertamanya. Mau jadi dokter ya kak dulu awalnya? Disuruhnya karena ibu dokter, terus habis itu disuruhnya pertama M, terus akhir-akhir Stutkol kayak tertarik, kayaknya enakan teknik deh. Akhirnya di Studienkolleg Nordhausen itu boleh ijazahnya 2. Medicine sama teknik. Akhirnya aku ngambil yang tekniknya untuk didaftarkan ke KIT Karlsruhe. Wah, Gitu untuk S1. Kalau nggak salah KIT itu terkenal banget ya, tekniknya susah banget katanya masuk. Terkenal susah keluar. Jadi susah masuk juga, susah keluarnya juga gitu. Kalau masuknya enggak sih. Kalau masuknya tergolongnya itu KIT lumayan agak gampang. Cuma memang keluarnya butuh banyak sekali perjuangan. Dan memang tidak sedikit mungkin ya di tengah jalan mungkin banyak teman-teman yang mungkin tidak bisa melanjutkan, tapi alhamdulillah dikasih Allah kesempatan untuk ngelanjutin sampai akhir. Jadinya selesai S1-nya. Berapa lama nih kak? Itu boleh gak sih nanya berapa lama? Oh enggak apa-apa. 2012 sampai 2017, hampir 5 tahun. Itu sempat semester 3 itu pindah jurusan. Jadi dulunya aku belum langsung teknik industri, karena aku ngambilnya teknik industri. 3 semester itu sempat terjebak dalam tanda kutip di Wirtschaft Informatik. Itu informatik ekonomi ya, berarti di situ terus masuk ke Wirtschaft Ingenieurwesen atau teknik industri sampai lulus. Jadi totalnya hampir 4,5 sampai 5 tahun untuk menyelesaikan S1 di Jerman. Tapi sebenarnya kalau misalkan kakak nggak Wirtschaft Informatik dulu, sebenarnya tekniknya cuma 3,5 tahun. Ya betul, 3,5 tahun sampai 4 tahun. Habis itu langsung lanjut S2. Apa ada gap year juga nggak sih dari S1 ke Alhamdulillah S2? karena memang meneruskan S1 ke S2-nya itu di satu kampus di KIT, maka dia tidak ada gap year dan langsung daftar ke S2 KIT juga. Di jurusan yang sama juga. Tanpa harus menunggu berapa lama, langsung masuklah itu S2. 2017 masuk S2, 2019 alhamdulillah selesai akhir. Gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih awal mula kakak milih Jerman? Kan setahu aku nih kan kayak hoax itu kuliah ke Jerman tuh lama, susah, dan kenapa kakak milih ke Jerman? Nekat aja. Oh. Karena mungkin kalau aku dulu orangnya pengen keluar negeri. Dan kebetulan juga pas SMA bukan termasuk orang yang kayaknya nggak bakal nih lulus di UM atau UGM, ITB, UI itu kayak
nggak aku gitu. Jadinya aku pengen cobalah keluar, kayaknya lebih banyak kesempatan. Terus ternyata alhamdulillah ada salah satu agen yang masuk ke SMA. Terus mereka kayak ngeedukasi bahwa ada nih kesempatan untuk keluar negeri, yaitu ke Jerman. Ternyata salah satu positifnya itu di Jerman nggak harus bayar Uang pendidikannya. kuliah, ya. Gitu. Jadinya dari situ muncullah keinginan untuk kuliah di Jerman. Plus pasti kalau udah di Eropa ya pasti orang-orang mikirnya oh berarti jalan-jalannya juga dapat dari situ. Tapi ternyata ketika sampai sini pun alhamdulillah dari orang tuaku pun juga nggak ngasih, alhamdulillah nggak ngasih biaya untuk aku kuliah, karena membiayai diri sendiri. Oh, jadi mungkin orang tua itu cuman bantuin yang deposit itu. Betul. Habis itu kakak Deposit mandiri. aja enggak, karena agenku dulu mempunyai servis untuk meminjamkan uang deposit. So, jadi dana talang gitu sebutannya. Betul. Oh. Jadi ketika sampai sini alhamdulillah dapat pinjaman uang deposit itu sampai sini untuk membiayai kuliah sama hidup ya dengan kerja part time. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa aku pengen kuliah ke luar negeri, karena ada kemungkinan dan ada kesempatan untuk kerja part time. Dimana kerja part time-nya nggak kayak di Indonesia yang mungkin kalau kerja part time di Indonesia kayak mungkin minder, nggak pede atau apa. Kalau di Jerman kayak Umum ya. terserah, betul, selama memang pekerjaan ini itu baik maka kerja aja gitu. Tidak mengedepankan minder dan pedenya tadi. Jadi kakak itu kerja dari student college sampai saat S2 part time gitu. Iya. Jadi student college aku student college itu kerja di restoran, jadi Küchenhilfe. Jadi cuci piring. Kalau di Indonesia kan mungkin masih kerjaan itu kayak gitu pekerjaan gitu ya. yang ya mohon maaf mungkin agak sedikit dikesampingkan gitu ya. Kalau di sini kan ya aku mau hidup, aku harus kerja. Supaya orang tua aku nggak harus ngasih bulanan ke aku. Student college aku di restoran, S1 juga di restoran, tapi agak sedikit naik jabatannya jadi asisten chef. Jadi bikin salad. Restorannya restoran steak restoran Jerman gitu. Jadi aku bertugas untuk bikin salad sama bikin Beilage. Beilage tuh pommes, spätzle, noodle dan lain sebagainya itu. Ketika dapurnya tutup, restorannya tutup, aku bersih-bersih dapur. S2 pun S2 naik lagi jadi work student. Jadi Tapi dari situ. untuk yang berarti pas S1 itu sebenarnya kerjaan kakak itu tidak sesuai dengan jurusan. Enggak sama sekali. Intinya yang penting bisa hidup Yang aja penting gitu. bisa hidup. Tapi yang pas penting bisa hidup. S2 baru bisa work student yang Betul. sesuai dengan jurusan kita. Betul. Itu pun lewat batu loncatan praktikum. Jadi kalau di S1 tuh dulu kita diwajibkan untuk praktikum selama 3 sampai 6 bulan. Kalau di kasusku 3 bulan. Aku dulu praktikumnya di Daimler. Mercedes. Perusahaan Memproduksi bukan mobil tapi lebih ke bus. Bus tapi yang Mercedes. Evo Bus. Nah, habis itu setelah praktikum di sana ada pengalaman kerja tuh di perusahaan yang mungkin nyambung sama apa yang aku pelajari di teknik industri. Dari situ bisa dapat kesempatan untuk work student. Jadi emang awal juga ternyata nggak langsung dari satu. bawah, bener dari bawah. Beneran dari bawah. Nah gini kak, maksudnya kan berarti kakak tuh kerja sambil kuliah itu gimana bagi waktunya? Kan Wah, kerja itu- di Jerman itu susah ya guys gitu kan. Kayak satu bahasanya beda, yang aku dengar itu kayak teman-temanku mereka sambil kerja sambil kuliah, jadinya kuliahnya molor gitu. Tapi kakak termasuk yang bisa tepat waktu. Pasti kan ada disiplin yang harus dilakukan. Apa sih kak? Dulu Sebetulnya gimana cara bagi waktu? iya, itu menjadi satu judul yang tempatnya Sinta itu Manjada Wajada itu bahwa ya dulu itu beneran ketika klausur fase, karena memang jujur perlunya aku belajar tuh cuma pas klausur fase aja. Seluar itu nggak butuh belajar banget gitu. Nah pas klausur fase itu beneran aku mempunyai teman-teman seperjuangan yang mereka itu nggak bisa aku sebutkan satu-satu karena banyak. Dan mereka bener-bener kayak satu motivasi gitu bahwa ya ayo selesaiin gitu kuliah. Akhirnya aku punya temen-temen yang kita kayak ke bibliotek
ke perpus itu jam 7 pagi, pulang jam 10 malam. Itu tuh klausur fase aja tuh. Klausur fase tiap hari selama 3 bulan. Oh, berarti pas klausur fase tuh nggak kerja juga? Kerja. Kerjanya kapan? Makanya kerjanya itu aku ngambilnya Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Nah, itu paling capek itu ketika Jumat Sabtu Minggu, maka ya dari pagi jam 7 sampai jam 3 sore aku belajar, habis itu pulang, makan dan sebagainya, langsung kerja. Jadi memang apa ya, ketika sampai di titik ini itu kadang orang itu cuma ngelihat hasilnya doang. Padahal perjuangannya kemarin itu sangat amat berdarah-darah kan. Nangis-nangis lah pokoknya sampai sampai yang segitunya meluangkan waktu untuk belajar. Gitu. Kan bisa orang lain bilang gini, yang kuliah ke luar negeri itu orang kaya semua gitu. Ternyata memang yang penting kita bertekad gitu ya. Ya, dan yang penting bukan kayanya itu mungkin apa ya, bukan dijadikan patokan. Kamu kaya pun ketika kuliah belum tentu lulus rampung. sampai akhir. Ya, belum tentu selesai. Maka mental. yang menjadi patokan itu ya kamunya. Mau sungguh-sungguh nggak gitu, kamu mau beneran berjuang nggak untuk nyelesain S1 kamu, sampai kamu nggak tidur, sampai kamu harus minum kopi. Kalau aku kan suka kopi itu beneran sampai yang 4-5 kali minum kopi seperti itu. Jadi perjuangan kamu yang nantinya akan apa ya, menjawab apakah kamu itu lolos atau tidak. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat hasilnya. Betul. Jadi letaknya itu di kesungguhan hati kita. Karena mungkin sekarang kita lihat, aku pengen kuliah keluar supaya keren dilihatnya, kuliah ke luar negeri. Tapi kalau tekadnya belum kuat ya sama aja. Jadi kembali ke diri kita gitu ya. Benar. Nah, ini kan waktu sampai kuliah. Jadi kalau menurut kakak nih dalam perjalanan S1 sampai S2, mana yang paling susah, dan menurut kakak yang kayak S1? Aduh, S1 paling susah banget karena di situ karena kan S1-nya Jerman kan terkenal memang susah. Kalau sudah tracknya gitu loh, untuk gimana sih belajar, gimana dan sebagainya. S1 itu jalani juga sebenarnya itu adalah mungkin salah satunya itu karena doa orang tua. Kadang kita mikir kayak, ini karena doa aku nih gitu, ternyata jadi beneran minta izin ke orang tua, guys. betul Gitu. Terus kalau misalkan boleh tahu nih Kak, ini kan kakak udah S1, S2 nih, sampai udah master gitu kan, kayak di Jerman. Terus menikah. nikah. Ada gak sih, kakak udah kebayang gak sih dulu kan, maksudnya aku pikir aku udah S2 di Jerman. ya ibaratnya aku mau karir aja di Jerman, aku udah S2, gila sayang banget. Waktu itu ada kepikiran nggak waktu kakak menikah, apakah kakak ingin menjadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir? Dulu waktu nikah pikirannya gimana? Apakah belum kepikiran dulu apa gimana? Dulu waktu nikah itu sebetulnya dua-duanya ini menurutku kayak ya aku terserah mau jalan mana. Cuma kalau yang pengennya memang pengen lebih ke karir, karena memang ya gimana sih, udah S1 S2 kalau misalnya tidak dipakai takutnya ya sayang aja. Cuma kalau misalnya pun jalannya memang belum di karir pun nggak masalah gitu. Jadi sebetulnya aku dua-duanya oke. Cuma kalau disuruh milih yang mana, memang lebih milih mungkin untuk lebih bermanfaat studinya maka ke karir. Nah, tapi ketika nikah kemarin juga apa ya, udah izin juga sama calon suami gimana kalau misalnya mau kerja boleh atau enggak, alhamdulillah dibolehkan. Dan kalau misalnya pun di rumah pun juga dibolehkan. Jadi alhamdulillah juga kami tuh orangnya
kayak loker gitu, kayak ya terserah mau gimana, yang penting ketika memang kamu itu di karir, jangan lupakan peran kamu sebagai istri dan sebagai ibu kalau misalnya sudah punya anak. Tapi kalau misalnya pun kamu milih untuk jadi ibu di rumah misalnya, itu juga bagus. Jadi dua-duanya bukan satu mana yang lebih bagus, satu yang mana yang lebih enggak gitu. Ya dua-duanya juga dua-duanya bagus gitu. Sebentar guys, kayaknya nih ininya Kak, internetnya seperti biasa. Mohon maaf ya guys. Pakai wifi masjid kah? Iya. Ya udah, kita tahu di sini lancar deh kayaknya. Ya udah, lanjut. Kita lanjut lagi ya guys. Jadi kayak gitu. Jadi memang kakak itu orangnya loker ya. Kalau misalkan pada akhirnya jadi ibu rumah tangga, ya it's okay. Kalau misalnya jadi wanita karir. Tapi emang waktu itu kakak itu waktu langsung kerja nih, waktu punya anak, apakah ada waktu dulu? Ada waktu dulu. Di Jadi rumah jadi ibu rumah tangga dulu. dulu kan lahiran anak itu kan di Jogja. Oh, jadi nggak di Jerman? Enggak. Jadi 2019 itu alhamdulillah akhir 2019 itu selesai master. Itu kondisi sedang hamil 5 bulan. Oh. Sedang hamil 5 bulan. Terus sebentar. Harusnya sih. Sedih banget. Silakan. Nah, kayaknya. Oh ya. Udah hamil 5 bulan berarti kakak ke Indonesia. iya, jadi waktu itu memang udah hamil, udah nikah pastinya. Tapi belum belum. Jadi nikah dulu ya, terus hamil. Tapi belum ada bagaimana cara mengimpor suami ke Jerman. Oh, jadi kakak dulu nikahnya di Indonesia berarti? Aku nikahnya di Indonesia. Benar, 2018. Karena nggak tahu nih cara ngimpor suami ke Jerman. Lah terus habis itu masterku sudah selesai, ya gimana gitu, masa aku mau lahiran di sini tanpa suami kan juga nggak mau. Udahlah, pertamanya meniatkan untuk pulang habis ke Indonesia, pulang habis. Ya udahlah, di situ keputusan yang sangat amat besar. Iya. Kayaknya pulang habis nggak akan kepake nih ijazahnya gitu. Tapi demi keluarga udahlah lahiran dulu, fokus ke anak pertama. Akhirnya lahiran lah itu Maret 2020. Habis itu selang setahun dari dia lahir, dari anakku lahir itu masih di rumah aja, masih fokus sama anak. Cuma sambil ngajar bahasa Jerman. Dulu aku ngajar bahasa Jerman di salah satu lembaga les-lesan di Jogja. Itu salah satu cara untuk ngisi waktu. Sama kadang privat juga ada. Biar istilahnya masih kepake lah, bahasa Jermannya masih kepake gitu. Terus akhirnya ketika 1 tahun itu sudah berlalu, si anakku udah umur 1 tahun, Aira udah umur 1 tahun, kayak mikir lagi, kayaknya pengen deh dipakai lagi nih ijazahnya. Plus suami juga pengen S3 ke Jerman, karena babanya Aira itu kan S1-nya di Kairo, dia karena hukum Islam di Kairo. Habis itu S2-nya itu di Jogja. S2-nya baru di Jogja. Dia itu pembenarannya kenapa kuliah S3 malah di Jerman? Di Eropa. Kenapa enggak? Iya, kenapa enggak di negara Timur Tengah? Pembenarannya tuh keren banget. Pembenarannya gini. Dia udah belajar Islam di negara Arab yaitu Mesir. Udah nih S1. Belajar Islam di Indonesia udah. Nah, aku belum ngelihat Islam di Eropa gimana. Aku pengen ngelihat Islam di Eropa sambil kuliah di sana. Akhirnya suami pengen S3, aku pengen kerja. Akhirnya disitulah kami memutuskan untuk ayo ke Jerman lagi. Masya Allah. Meskipun kayak udah ikhlas, tapi kunci itu di ikhlas itu berarti ya, Kak? Iya betul. Kalau udah ikhlas ya udah, Allah akan ganti yang terbaik. Tiba-tiba kesini lagi, nah memang kan rezekinya masih di Jerman. Iya, dan dikasih jalan. Jadi enak sih, maksudnya kalau misalnya emang dari awal kayak tidak ada penyesalan, dari awal kayak ya udah gitu. Allah tuh mau ngasih kita di mana tuh ikut aja gitu. Terakhirnya alhamdulillah dua-duanya dari kami pengen balik ke Jerman, akhirnya jadi. Jadi mungkin itu Allah juga yang menggerakkan hati kita untuk punya keinginan lagi ke Jerman dan di jalannya
dikasih Betul, gitu ya. bisa jadi. Kan mungkin ini akan ceritanya berbeda kalau kakak kekeh gitu. Aku nggak mau Iya, ke Indonesia, aku mungkin. mau di Jerman aja gitu. Mungkin Akan berbeda kejadiannya, akhirnya ya. endingnya akan berbeda. Bisa jadi. Masya Allah. Wow. Nah gini kak, aku penasaran nih. Berarti kan waktu kakak cari-cari style apa cari-cari tempat kerja, ada gak sih obrolan soal anak ini? Apakah itu jadi kakak ngomongin ke style kalau ini aku punya anak, atau misalkan si Arbeitgeber atau pemberi kerjanya nanya ke kakak, kamu udah punya anak, kamu udah nikah, kayak gitu apa gimana? Itu kan semuanya ada di CV ya. Oh jadi ditulisin di CV kalau Di kita CV punya anak. sudah menikah sebetulnya. sudah menikah. Cuma kalau untuk punya anaknya ketika di interview. Cuma sebelum masuk ke tahap interview memang dulu itu nyari kerja di sini pun juga nggak mudah. Karena aku bisa kayak ngeluarin total Bewerbung Unterlage atau lamaran kerja bisa sampai 100 sampai 200-an lah. Baru dapat telepon interview. Nah, di interview baru ditanya, "Kamu udah nikah?" Di CV-mu kamu bilang kamu udah nikah, kamu udah punya anak belum? Baru itu ada ditanyakan. Tapi itu pun juga tidak menjadi tidak menjadi faktor yang besar untuk diterima gitu, untuk diterima atau tidak, betul, karena memang di sini di Jerman memang sangat amat dimakmurkan lah dalam tanda kutip si orang tua itu untuk kerja di sini kan, walaupun mereka punya anak berapapun tetap bisa kerja. Jadi nggak gimana, bukan faktor yang kalau aku bilang punya anak mungkin aku nggak akan diterima di perusahaan. Enggak se-strict itu, mungkin walaupun tergantung bidang ya. Kalau misalnya bidangnya memang bidang yang memang nggak fleksibel dalam artian jam kerjanya harus pokoknya dari jam 8 sampai jam 17 di jendela itu nggak boleh izin, nggak boleh keluar, nggak boleh maka memang mungkin agak gitu sedikit susah ketika punya jadi anak. pertimbangan gitu ya kayak. Tapi kan bidangku kan bidang yang fleksibel ya, kayak misalnya di tengah-tengah kita kerja misalnya harus izin karena apapun, tergantung sama misalnya yang bergantung sama anak, maka boleh aja selama memang nggak ada termin misalnya. Kayak gitu boleh. Tapi dari cerita kak, meskipun kan sekarang itu kak di Indonesia lagi diiklanin ke Jerman, di Jerman lagi banyak membutuhkan tenaga kerja. Tapi dari cerita kakak, meskipun kakak udah S2 di Jerman juga, untuk dapetin perusahaan cukup dibilang susah, ya susah, nggak langsung ngelamar, langsung interview gitu ya. Karena aku posisinya di Indonesia. Yang menjadi susah adalah firma harus mengimpor aku dari Indonesia ke Jerman lagi. Itu yang susah. Tapi kalau misalnya dari kalian Jerman. Betul, kalau kalian masih misalnya di Jerman dan kalian ngelamar kerja dari sini mah harusnya untuk perusahaan lebih mudah ya regulasinya, karena kan perusahaanku alhamdulillah kayak mereka mau kontak-kontakan sama ABH untuk ngurus visa. Ribet hal yang dan visanya tidak hanya untuk satu orang tapi untuk satu keluarga. Itu kan level kesulitan dan kompromis yang berbeda gitu. Nah, itu letaknya di situ. Tapi kalau misalnya kita berusaha mah dapet sih ya kak. Iya, mau dimanapun kamu berada ya, memang dengan segala, kan setiap kondisi punya tantangan masing-masing lah. Kalau di sini mungkin ya kesusahannya harus ya pastilah bahasa Jerman dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia ya harus ngimpor dalam tanda kutip, itu yang susah. Tapi ketika mau usaha insya Allah pasti dapat. Insya Allah ya kak. Tapi sebenarnya ada gak sih ketakutan sama kekhawatiran kakak pas memutuskan untuk kerja lagi? Ini kan aku punya anak nih gitu, ini gimana nanti anakku? Ada nggak sih perang batin ya antara seorang ibu? Aku pengen menyaksikan anakku seharian bersama anakku, nggak tahu sih atau gimana nih kak? Ada pasti, karena kan ya maksudnya kita pengennya ya sama si anak terus gitu. Cuma kalau kita sama si anak terus sebetulnya juga kasihan dua-duanya. Si anak nggak punya teman sebayanya, kita juga mungkin bisa lebih stres ketika sama si anak terus. Jadi sebenarnya jalan tengahnya itu alhamdulillah, karena babanya Aira atau suamiku itu memang tidak harus tiap hari ke kampus, dia tuh lebih fleksibel dan sebagainya. Jadi mungkin dia yang kayak sekarang diamanahkan untuk ngantar jemput anak ke kindergarten kita gitu kan. Cuma aku alhamdulillah dari perusahaan dibolehkan 2 hari dalam 1 minggu itu home office. Dimana 2 hari ini aku home office, babanya Aira bisa ke kampus. Atau misalnya kalau ada termin di kampus, atau misalnya pas lagi sholat Jumat misalnya, karena kan kadang misalnya jadi khotib di sini, maka ya aku home office posisinya enak kalau dia mau kemana-mana.
Nah kita bagi tugasnya kayak gitu. 3 hari full aku kerja di kantor, 2 harinya aku kerja di rumah sambil pagi bawa Aira ke kita, sorenya jemput. Berarti Aira itu sekarang kan 4 tahun masih di kindergarten gitu. Masih. Dulu proses pencariannya susah juga. Wah ya? itu susah dan nunggunya lama. Karena emang kalau di sini tuh kan tiap kota beda-beda ya. Karena kalau misalnya di kota ada yang kotanya itu lebih cepat nerima, ada yang misalnya lama gitu. Nah aku dulu kayaknya 6 bulan harus nunggu sampai si Aira itu boleh masuk. Nah selama 6 bulan itu bener-bener ya Aira cuma di rumah. Dan itu apa ya, waktu yang sangat amat kita tuh kasihan sama Airanya karena ya dia nggak ada temen gitu. Itu sebetulnya. Tapi setelah akhirnya 6 bulan itu berlalu, dilalui dengan ya sabar, ngeluh ini ngeluh itu, tapi kan ngeluhnya ya dalam rumah ya, maksudnya nggak sampai keluar. Itu alhamdulillah kelewat juga. Apa? Gak tahu ini kok mati dulu. Sebentar ya guys. Disetting aja dulu. Sekarang biarin kita part 2 ya kak. Ya boleh. Ya gini kak, ya Allah. Disetting wifi-nya aja dulu. Gak usah marah. Bentar ya guys, ternyata biasa ada masalah sedikit. Masalah teknis. Tuh, ini kayak susah dipencet. Ganti HP harusnya kayaknya. Masya Allah. Gak bisa? Bisa harusnya. Bisa. Alhamdulillah. Tadi ke save nggak ya kak? Aku takut nggak ke save. Kok nggak ada? Nggak ke save? Kalau ngobrol dari awal lagi, boleh nggak? Astagfirullah kak. Atau mau dikirim dari tempatku? Bisa? Bisa. Bisa. Nanti bisa nanti iya nanti tag aku. Jadi ada kan nanti pas di. Coba nanti ya di setting apa? Di setting ya. Sinta aja yang nge-settingin nanti. Iya. Gak apa-apa guys. Kan ini kita nggak kan ini kehendak Allah juga kan. Aku nggak bisa. Aku nggak ngerti atau Live lagi? harusnya dia hoyasiho aku. Live lagi aja. Nggak apa-apa. Ya Allahu Akbar. Ya udah kita part 2. Yang nurusin aja nggak apa-apa. Ini udah kepencet sama kamu. Belum. Appreciate live. Halo semuanya, balik lagi di Ohya Cerita karena ada sedikit Kendala teknis. gak sedikit ini banyak. Jadi tadi kita udah sempet live di Ohya Cerita, tapi ada kesalahan teknis, tiba-tiba mati. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin di sini aja ya. Jadi ini part 2. Jadi untuk part 1-nya nanti mungkin akan aku share di Ohya Cerita Arsip sama di akunnya Mbak Hanifah. Nanti kita nantilah ya. Oke. Tadi kan berarti waktu kita lanjut ke pertanyaan sambungan tadi. Jadi waktu itu mencari TK di Jerman itu cukup susah ya kak ya. Jadi Aira itu dapet tempat ketika udah 6 bulan nunggunya. Betul. Jadi selama 6 bulan itu Aira diasuh sama kakak sama suami juga. Betul. Nah di situ paling susahnya karena dulu pas 6 bulan ini juga kan belum dapat SIM mobil ya. Jadinya kadang kalau misalnya pas jadwal pulang kereta itu kadang first petung atau ausfall itu sampai rumah bisa sampai jam 7 jam 8. Dan itu bener-bener sampai rumah jam 7 jam 8 malam itu ya dengan energi sisa-sisa kayak Aira. Aira pengen main gitu kan. Terus juga suami pengen ngobrol, tapi dengan energi sisa ini kayak mencoba untuk
sebetulnya bisa. bisa. Wow. Dan di situ part mungkin nanti kan kayaknya masuk ke dalam pertanyaan, part yang paling susahnya ketika kita pengen tapi tubuh kita seperti menegasikan gitu loh. Kita capek, tapi sebenarnya kita mau juga main sama anak-anak, kita mau juga dengerin apa ya, yang cerita suami kita gitu, suami kakak bukan suami kita. Iya, suami aku aja ya. Gitu. Itu stres banget tuh Kak, berarti 6 bulan. Apalagi Iya. mungkin masa-masa buat Aira juga ya, kan dia baru juga ke Jerman. Gimana tuh cuaca dan lain-lain itu Ya, berat cuaca juga. karena kan memang pas pertama kali datang ke Jerman itu pas winter ya. Jadinya cuacanya ya hampir minus gitu-gitu kan. Terus karena tapi alhamdulillah sih dia nggak yang parah gimana kulitnya, tapi cukup membuat kita apa ya? Ya inilah berjuangnya lebih daripada kalau nggak winter. Tapi gitu setelah masuk TK, alhamdulillah berarti agak ya agak Agak lebih ini lah ya, jadi. ringan lah. terus keairannya Agak juga lebih jadi ringan. happy, dia kenalan sama orang-orang. betul gitu. Itu sih mungkin nggak enaknya di sini karena kalau di Indonesia kan ya udahlah sama tetangga itu kan mungkin anak tetangga bisa main sama kita atau anak tetangga main ke rumah kita main ke rumah tetangga itu kan suatu hal yang familiar ya, yang kayak normal gitu. Tapi kalau di sini kan beda. Budayanya beda. Di sini ya orang-orang ya main di Spielplatz gitu, Oh, jadi bukan nggak di di rumah rumah masing-masing. tetangga. Iya. Gitu. Jadi mungkin bagian yang susahnya adalah ketika ternyata Aira belum dapet temen, ya mau nggak mau ya mainnya sama kita gitu, sampai orang tuanya. dia bosan sama kita gitu kan. Gitu lah. Susah juga ya guys ya kan, wah di luar Susah negeri sama keluarga. Tapi untungnya mungkin karena karena udah ada keluarga gitu, jadi Iya. saling menguatkan juga. Ya benar, saling menguatkan dan ya sebetulnya juga tergantung partner juga sih. Maksudnya kalau kuncinya kalau dapat partner. kalau dapat partner yang mungkin sejalan gitu ya dan bisa saling nguatin, insya Allah kayak 6 bulan tuh kayak ya Nggak berasa. nggak berasa, kayak kelewat aja gitu. Terus ketika inget lagi, ya Allah kemarin alhamdulillah ya sabar gitu, alhamdulillah bisa tahan. Akhirnya kelewat lah itu 6 bulan, akhirnya masuk ke kindergarten. Tapi kalau boleh tahu, ada gak sih keistimewaan dari perusahaan yang diberikan ke orang tua yang punya anak kecil gitu? Terus Kalau khusus sih enggak, cuma sebenarnya itu tuh kayak apa ya? Setiap perusahaan beda-beda. Kayak misalnya kebijakan aku masing-masing. kebijakan masing-masing perusahaan. Kalau aku kan mungkin karena aku sendiri tim lighter gitu kan, tim lighter di kerjaku. Enggak tahu tadi udah jelasin kerjanya apa belum ya? belum dijelasin kerjaan kakak itu apa sih Aku sebenarnya? kerjanya transport planner. Kalau bahasa Inggrisnya itu nggak tahu ya bahasa Inggris atau bukan. Transport planner tapi bidangnya bis. Kalau di sini kan OPNV itu apa ya? Verkehrsmittel apa ya bahasa Kendaraan umum. Indonesianya? Kendaraan umum. Kalau di sini kan ada tram, Public ada transportation. public transportation-nya kan ada tram, ada kereta, ada bus. Nah, aku yang bidang busnya. Jadi kakak ngurusin jadwal bus. Jadi jadwal bus itu sudah ada. Jadwal bus itu dari atasan apa ya? Dari Auftraggeber kita, dari Stad misalnya. Nah, si jadwal bus itu ada, kita merubah jadwal bus ini menjadi jadwal atau menjadi jadwal dinas bagi setiap farer. Jadi kita merubah jadwal Farplan ini untuk menjadi kayak Dienskarte namanya. Jadi setiap farer itu kan punya Dienskarte. Mereka akan nyopir bis sesuai dengan Dienskarte mereka masing-masing. Nah, itu perubahan antara si Farplan menjadi Dienskarte ini Kakak yang pegang? Yang aku yang pegang. Atau misalnya kalau pas lagi ada tender itu kan berarti misalnya kemarin misalnya Stad di dekat sini ada Groß-Gerau namanya. Groß-Gerau itu dekat Frankfurt juga. Misalnya mereka lagi buka tender karena yang ngurusin transportasi di Stad itu misalnya sudah lewat masa berlakunya atau misalnya kontraknya sudah habis. Maka mereka buka lah namanya itu tender. Privat Unternehmen boleh daftar ke situ untuk akhirnya menang dan mengoperasikan bus di Stad itu 10 tahun ke depannya lagi. Lumayan. Nah, saya ada tender kayak gitu ya, makanya aku berusaha untuk kayak ngasih proposal. Oh, ketika ada tender kayak gini, misalnya ada 10 lini.
bus linie gitu kan, nomor bus lininya itu dari 10 ini aku bikin 10 ini aku butuh berapa bus, aku butuh berapa farer. Nanti farer itu pengemudi ya guys ya. Betul, iya pengemudi, maaf. Jadi dari situ muncullah nanti sopir. Iya, astagfirullahaladzim. Dari situ udah tahu nih jumlah bisnya berapa, jumlah farernya berapa, baru dari situ dikalkulasi kamu itu bisa mengoperasikan selama 10 tahun, harganya kamu itu berapa. Atau misalnya SFO itu Shin Ersatzverkehr, itu kalau misalnya kereta itu lagi nggak jalan, kan kadang diganti sama bus. Ya, dan bus itu SFO itu SFO bus itu pengganti. Bus pengganti. Nah, kita juga ngeplan bus pengganti. Atau ada Baustelle. Kalau ada Baustelle, aku jalan dari halte Stelle A, B, C, D. Ternyata Baustellenya ada di B, sehingga aku nggak bisa lewat B. Aku harus muter untuk sampai ke C. Nah, itu juga aku yang ngeplan. Berarti kakak tuh ngeplanning itu. Sebenarnya kan ngeplanning itu berarti nggak setiap hari dong. Tiap hari. Setiap hari juga. Tiap hari, karena kan ada yang sakit, ada yang enggak, karena aku nggak hanya megang satu cabang. Jadi cabangku itu yang aku pegang di Jerman bawah itu ada 1, 2, 3, 4. Di Jerman tengah ada 1, 2, 3. Hampir total bisa sampai 8, 9 cabang yang aku pegang. Nah, masalahnya adalah aku sama timku kan bertiga. Aku sama timku bertiga. Nah, bertiga ini dibagi untuk si 9 cabang ini. Jadi kalau misalnya cabang 1 sudah selesai proyek Baustelle, bisa jadi cabang yang kedua ada Baustelle lain, paham nggak? Jadi nggak selesai. Nggak selesai emang. Gitu. Jadi mungkin tapi karena pekerjaannya sebenarnya kakak nggak, makanya boleh home office karena kan kakak memplanning sesuatu, bukan kerjanya nggak harus ketemu sama punden, nggak ketemu sama orang gitu ya, kecuali memang kalau termin. Nah, tadi pertanyaannya Sinta ada keistimewaan buat seorang ibu yang punya anak. Tadi itu sebetulnya untungnya aku dapat atasan yang mungkin fleksibel orangnya, dan dia kayak, karena kami itu kerjanya memang vertrouwen basis tuh akan atas dasar kepercayaan, maka si chef atau si manajerku ini, si atasanku ini, dia akan percaya ketika ternyata misalnya di tengah hari Aira sakit misalnya, terus aku harus pulang, itu nggak apa-apa, nggak masalah, dan aku bisa meneruskan pekerjaanku di rumah. Atau misalnya ya udah, aku punya Uberstunde, aku punya jam lembur yang aku harus ganti, karena kan kalau di tempatku kalau jam lembur itu kan memang harus harus di list, aku lemburnya berapa jam dan sebagainya. Nah, ketika misalnya hari Senin aku lembur 2 jam, itu 2 jam itu aku boleh ambil hari Selasa 2 jam lebih awal pulangnya. Jadi saking fleksibel ini, itu menjadikan mungkin aku lebih enjoy aja dengan kerjaanku yang sekarang ketika jadi ibu rumah. Karena tergantung jenis pekerjaannya juga, bidangnya, dan tergantung perusahaannya. Contohnya kalau misalkan memang kita kerjanya jadi dokter, jadi perawat, itu mungkin susah. Tapi karena Kak Hanifa termasuknya ke manajemen, ke plan, jadi ya itu SGET lah ya kayak. Betul, lebih fleksibel dan itu pun juga rasa kepercayaan ini kan memang harus dibangun. Ya dibangun. Jadi bener. Memang awal-awal ya ini mungkin trik ya. Gimana trik? Awal-awal memang harus cari muka, dalam artian ya harus perfect nih ketika dikasih Aufgabe, dikasih kerjaan, maka kamu harus sempurna gitu ngerjainnya dari awal sampai akhir, dan kalau bisa kesalahan kamu minim, sehingga kamu tahu atasan kamu itu tahu bahwa kerjaan kamu itu selalu beres. Jadi ketika kita mau izin pun, ketika misalnya anak sakit atau harus dijemput dan sebagainya, si atasan itu tahu, dia tak izinin, tapi aku yakin pasti dia kerjaannya beres. Nah, gitulah. Gitu. Jadi jangan karena kita ngerasa karena kemudahan itu bukan instan didapat, tapi kita juga harus usaha membangun gitu. Bangun image dulu. Iya. Kalau misalkan memang dia kerjanya dikasih kerjaan gak beres-beres, terus dia mau izin ya gimana. Ya. Tapi juga bangun image-nya jangan hanya di depan. Terus habis itu kerjaannya nggak beres, nggak. Tapi juga sampai akhir pun alhamdulillah selalu beres. Ya, kita bertanggung jawab aja sih ya Kak, maksudnya kita tuh. Bagi misalnya kita seorang muslim ya. Ya. Jangan makan gaji buta. Ya, enggak. Ya amanah lah. Amanah gitu, kalau dikasih kerjaan, kerjain. Betul. Gitu. Wow.
tadi udah dibahas ya kalau anak sakit, jadi berarti kita atau misalkan kan di Jerman itu masalahnya Kak, meskipun udah kindergarten nih, sering banget kan kejadian kindergartennya tutup. Kekurangan guru gitu. Ini gimana gitu, aduh. Kalau kindergartennya tutup tiba-tiba gitu gimana? Ya kadang aku minta home office lebih, misalnya 1 hari atau jadi 3 hari misalnya, itu nggak apa-apa. Karena memang sebetulnya alhamdulillah suami sebetulnya masih bisa ngehandle walaupun aku nggak tambah home office 1 hari, tapi kan kasihan juga gitu, sama Airanya juga kasihan, sama suami juga kasihan. Jadi alhamdulillah ketika izin sama kantor itu selama ini selalu dibolehkan. Tapi memang kalau misalnya pas lagi ada termin penting nih, misalnya ada Dienstreise perjalanan keluar kota misalnya ke cabang lain, ya memang itu tuh udah ada termin sama banyak orang dan lain sebagainya. Nah mungkin di situ agak susah karena ya udah ada termin, nggak bisa. Tapi kalau misalnya benar-benar not file, benar-benar darurat, nggak apa-apa. Tapi bisa gitu ya? Bisa. Jadi mungkin jadi kayak ya bersyukur gitu ya? Ya alhamdulillah selama ini enjoy sih, alhamdulillah banget. Nah itu Kak, kalau misalkan gini Kak, pastinya kan nggak mudah ya. Kan misalkan kakak jadi wanita karir yang punya tugas nih di perusahaan, dan jadi seorang ibu juga, gimana sih Kak untuk membagi waktunya antara jadi wanita karir sama jadi ibu, dan gimana caranya agar kita tetap waras? Ya nggak bisa waras. Karena kan kayak kebayang gitu ya, maksudnya kalau di kantor kita banyak masalah, terus pas ke rumah anak nangis, pengen main, aduh sabar, kan kita nggak bisa kayak diem dulu gitu. Itu kalau ibunya kamu. Kalau aku ibunya diem dulu. Sebenarnya gini, yang pertama adalah Jerman itu punya privilege atau kelebihan itu work life balance. Dimana nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kadang kita ke rumah itu bawa kerjaan. Kalau di Jerman itu ke rumah ya kamu di rumah untuk keluarga kamu. Maka nggak apa-apa sih kamu bawa laptop kalau misalnya emang agak not file gitu, misalnya kamu dibutuhin untuk apa. Cuma memang ketika udah Feierabend, udah selesai kerjaan di hari itu, umumnya kalau di Jerman itu ya udah stop, dan kamu harus ausschalten kepala kamu, harus kan on off jadi on lagi kerja, ketika dibawa ke rumah jangan on lagi kerjanya, kita harus off. Yang on kan adalah masalah jadi keluarga kamu. Itu yang susah kadang, mentransisikan bagaimana on off itu terjadi secara teratur. Ketika di kerjaan ya udah kerjaan, kalau ketika di rumah ya udah rumah. Masalahnya adalah yang menjadi faktor mungkin agak kesulitannya adalah ketika tadi itu misalnya pulang capek, keinginan hati masih pengen main sama anak, pengen ngobrol sama suami, tapi badan itu menegasikan. Makanya kadang ya ini semoga ya dihitung perjuangan. Ketika aku minum kopinya lebih daripada dosis normal. Itu mabuk kopi. Itu dianggapnya semoga dianggapnya itu bentuk perjuangan gitu loh, untuk memenuhi hak istri, untuk memenuhi hak anak dan suami ketika kita sudah sampai rumah. Gitu. Dan alhamdulillah selama ini sekali lagi partner atau suamiku juga mendukung. Jadi ketika misalnya aku capek, dia tahu, dia capek, udah biarin dulu Aira main sama si babanya gitu misalnya gitu. Jadi sebetulnya di sini juga saling ngerti. Ketika yang di rumah butuh kita juga ngerti, kita siap untuk mereka. Tapi ketika kita yang kerja pulang capek-capek, mereka juga bisa ngerti bahwa kita capek, pengen istirahat sebentar. Habis itu nanti energinya akan tambah. Jadi kadang kalau misalnya kita pulang dari rumah, misalnya baterainya itu 10%, kita istirahat setengah jam aja, itu udah naik tuh baterai lagi 40% atau 50% lah at least. Untuk istilahnya kuat untuk main sama anak, sama ngobrol sama suami gitu. Tapi butuh yang namanya istirahat ini. Nah alhamdulillah suami mengerti kuncinya. Mencari suami yang mengerti. Iya, kayak dimanapun mungkin ya struggle mah ada, cuman ya kuncinya itu guys, kita sebagai seorang perempuan gimana kita bisa menemukan partner yang tepat. Betul. Dan yang penting
jangan lupakan peran sebagai ibu dan sebagai istri, karena kadang Lupa yaitu, gitu. kita lupa Karir aja. kita karir aja, terus kadang kita lupa dengan kewajiban kita sebagai istri dan sebagai ibu. Jadi apa ya, ke rumah itu malah jadi nggak fokus sama keluarga. Nah itu mungkin yang aku sekarang juga struggle untuk lebih baik lagi. Masih belajar terus ya, karena Iya. perjalanannya panjang Banget. Betul. Cara dapat partner yang bagus gimana? Itu sesi selanjutnya ya. Nih kakak, terus cara kakak tuh gimana sih untuk me time kakak itu apa sih? Kan maksudnya kadang yang aku takutkan tuh gini kak, ketika kita seorang ibu, identitas kita sebagai seorang manusia itu bukan manusia itu, identitas kita seorang pribadi itu hilang gitu. Iya. Karena aku selalu melihat bahwa seorang ibu tuh kayak mereka gak tahu itu mungkin naluri gitu ya, terlalu mengutamakan keluarga dulu gitu sampai kitanya terlupakan self healingnya nggak iya ada gitu. Gimana menurut aku aku ya gimana gitu kak? aku me time-nya ketika nyupir 30 sambil nyanyi gitu gimana? enggak, jadi kalau aku emang biasain ketika ke kantor, pulang kantor misalnya pakai kendaraan sendiri itu kan bisa sambil dengerin sesuatu, dengerin podcast, dengerin ceramah atau apa. Nah di situ aku enjoy gitu, dan itu aku anggap sebagai me time-ku. Tapi setelah kerja kadang juga ketika posisinya lagi capek, alhamdulillah juga suami ngerti, aku kadang ya nonton Netflix atau ya scroll aja. Padahal ya tau lah ketika scroll makin capek, tapi ya pengen aja scroll gitu biar tahu keadaan luar bagaimana. Cuma memang me time ini sangat diperlukan, dan lagi-lagi partner. Aduh, Maaf ya Sinta. nggak apa-apa, aku sabar. Lagi-lagi partner kamu juga harus tahu bahwa kamu waktunya butuh me time nih. Me time kamu itu ya sendiri, nggak sama iya. dia gitu. Bukan kitanya nggak cinta, tapi nanti dulu. Iya, ada waktunya sama dia, ada waktunya sendiri, supaya balance lah antara emosi kamu, antara peran kamu sebagai istri dan sebagai ibu. Tapi kan kamu nggak bisa nge-heal orang lain sebelum kamu nge-heal dirimu sendiri. Maka jangan lupakan nge-heal dirimu juga ketika kamu itu berlaku peran kamu sebagai istri maupun sebagai ibu. Karena kan kita kayak, bukan kita sih, aku ngeliat kayak aduh susah banget ya. Mungkin karena alasan-alasan inilah kan ada sekarang itu banyak orang-orang yang perempuan muda yang nggak mau punya anak lah, karena kayak takut me time aku terganggu. Sebenarnya kalau kita dapat partner jadi PR-nya itu sebenarnya Iya. partner, karena di balik perempuan hebat ada partner yang hebat. Insya Allah seperti itu. Gitu. Dengan tidak melupakan memang kewajiban masing-masing. Gitu aja. Jadi memang kalau kita udah tahu kewajiban masing-masing dan kita berusaha untuk memenuhi kewajiban kita, enak ya berarti. Maksudnya Ngelakuinnya enak. iya. Ngelakuinnya enak banget. Kalau Artinya kita tahu kewajiban, jadi kita nggak menuntut hak aku ini harus dipenuhi sama kamu. betul. Kok jadi bahas itu? Itu kan sesi Oh, selanjutnya. jadi selanjutnya gitu. Gini guys, ternyata ya perjuangan kakak yang aku lihat kayak dari sekarang kan kayak wow. Karena udah di ngelihatnya Jerman, di titik berhasil. ini. Ternyata dulu perjuangannya sangat Betul. sangat Masya Allah tabarakallah gitu ya. Ya, semoga Dari itu awal perjuangan. kuliah Nah, emang udah mandiri gitu, Betul. finansialnya juga udah nggak merepotkan orang tua, kerja dari studcall, bahkan dari studcall sampai S2 tetap kerja. Dan sekarang mau tetap bekerja. tetap bekerja, betul. Kalau gini nggak, kakak ada nggak sih tips-tips buat kita nih? Atau apa sih pesan buat kita nih? Aku nih misalkan terutama yang someday aku juga mau jadi seorang ibu dong. Aku juga mau jadi wanita karir. Gimana sih kak untuk aku bisa tetap tahu peranku? Belajar dulu teorinya. Karena kadang itu kita nyemplung ke pernikahan atau jadi ibu itu belum tahu teorinya. Jadi kita tuh learning by doing gitu, which is nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya sudah mengilmui, oh besok ketika kamu jadi istri itu kewajibanmu apa aja. Ketika kamu berkarir jangan sampai karir kamu mengganggu kewajiban kamu sebagai istri maupun sebagai ibu. Itu insya Allah akan lebih enak daripada kamu nyemplung nggak tahu ilmunya. apa-apa, habis itu bingung aku harus gimana nih gitu. Sama mungkin nyari temen seperjuangan,
nyari temen yang bisa ketika kamu itu punya kesulitan atau apa tuh dia bisa apa ya, at least nemenin kamu untuk bilang sabar ya gitu. Karena kan kita butuh itu. Nggak setiap orang kan punya teman yang seperti itu. Ketika kita punya masalah atau kita lagi sulit keadaan apapun itu, terus teman kita bilang sabar, itu kan nggak banyak gitu. Kita punya teman yang seperti itu mengilmui, punya teman yang bisa apa ya, bisa bikin kita nyaman ketika kita itu memang lagi kesulitan. Sama ya, jangan lupa ketika ternyata kamu sudah punya mimpi dan kamu memang nanti itu sudah bersuami ataupun punya anak, jangan sampai bentrok mimpi kalian. Mimpinya jangan sampai bentrok. Nyari partner lagi. Nyari partnernya yang satu visi, satu misi lah. Iya ya, karena kalau misalnya berumah tangga itu kan tim ya. Maksudnya tim? Ya suami sama istri gitu, jadi harus sama kita. Betul. Ya kamu misalkan menjadi wanita karir, ya tanya dulu ke suami kamu boleh enggak. Tapi kalau menurut dalam Islam sendiri, seorang perempuan yang bekerja itu boleh kan ya kan? Bunda Khadijah kan iya berbisnis. Iya, jadi nggak ada tuh kayak perempuan harus di rumah. Selama memang pekerjaannya tidak membuat kita keluar dari koridor-koridor yang ada, itu menurutku kayak masih baik, kerjaannya baik, uangnya halal, dan juga mungkin tidak menyebabkan kita harus berdua-duaan sama lawan jenis kita dan sebagainya. Menurutku itu masih fine gitu, masih nggak apa-apa. Begitu guys, kuncinya apa? Ya jadi ibu berat, tapi kalau kita punya partner yang tepat itu kuncinya ya. Itu kuncinya gitu. Fase apapun sekarang, kamu misalnya sekarang fasenya Ausbildung, teman-teman yang lain fasenya kuliah, ada yang mungkin sedang cari jodoh, ada yang baru nikah, lagi mengikhtiarkan punya anak, ada yang sudah punya anak, ada yang mungkin dia wanita karir juga seperti aku, ada yang mungkin juga dia berumah tangga. Apapun posisi kita, pasti ada rintangannya. Dan di setiap rintangan sabar ngaluinnya, dicari pelan-pelan solusinya, tapi jangan menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Jangan menganggap bahwa aku wanita karir, aku lebih baik daripada mungkin perempuan yang diem di rumah. Yang di rumah gitu, atau sebaliknya gitu. Menurutku dua-duanya tetap baik. Punya kelebihannya masing-masing, tentu punya kekurangannya masing-masing. Setiap kondisi keluarga kan beda-beda. Tapi bagaimana kita tuh bisa saling ngerti, oh dia sedang meniti karir karena memang nggak tahu mungkin keluarganya sedang butuh. Oh dia pengen berumah tangga karena memang ibu rumah tangga, karena memang dia pengen lebih ngasih banyak waktu sama keluarganya dan sebagainya. Dan mungkin kalau keluar dia mungkin belum siap dan lain sebagainya, itu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita saling menghormati dalam setiap kondisi orang lain yang nggak sama kayak kita. Jangan gampang ngejudge kalau misalnya itu beda sama kita, ya kan jalan hidup orang itu beda-beda ya. Betul. Bisa jadi dia juga lebih struggle daripada kita. Cuman nggak menunjukkan aja. Gitu. Ini aja dihormati. Oh dia memilih seperti itu, nggak apa-apa. Aku memilih seperti ini. Tapi kan bukan berarti kamu salah, aku benar. Tidak. Bagaimana dengan perbedaan ini kita masih temenan. Dengan perbedaan ini kita masih duduk bareng, ngobrol. Kan gitu. Ih, gitu lah guys. Kita harus jangan ngomentarin orang. Kayak kadang-kadang bisa gitu. Kan kadang perempuan itu suka ada ditanya kayak gini, Kak, kalau yang bekerja, udah anaknya diurus sama siapa tuh? Kan kalau laki-laki yang bekerja terus dia punya anak kan nggak ada tuh pertanyaan gitu. Padahal kan ngurus anak tugas. Emang yang ngurus kita, yang ngurus kan Allah. Iya. Nah, gitu aja guys untuk episode kali ini. Terima kasih ya yang tadi nonton dari awal. Kalau misalkan kalian tadi nggak nonton dari awal, kan bisa nonton di Reels karena ada tayangan ulangnya. Nah sekarang kan ada yang bertanya nggak sih, kakak mau jawab pertanyaan apa kita mau nanti aja? Nanti aja boleh. Cepat guys, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, soalnya nggak ada pertanyaan, insyaallah. Nanti kalau ada pertanyaan susulan gitu aja ya. Iya guys, soalnya di jam segini kan soalnya peran ibunya. Ya udah guys, gak apa-apa Kak. Nanti kita sambung lagi ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa tulis aja di komentar Reelsnya. Mungkin nanti aku akan bisa langsung tanyakan ke Kak Hanifah, karena kita
hampir tiap minggu ketemu ya. Ya, kita hampir tiap minggu ketemu. Jadi kalau misalnya teman-temannya Sinta atau teman-temanku ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas minggu depan, pekan Karena depan. Kak Hanifah ya harus pergi karena sudah ditunggu sama suami dan anaknya. Aku tidak bisa menahan Kak Hanifah di sini gitu. Tapi terima kasih banyak Kak udah meluangkan waktunya di Oh Ya Cerita. Sama-sama, Semoga sama-sama. apa yang kita bahas sedikitnya menjadi insight baru buat teman-teman semua. Amin. Kayak ini mah kayak ngobrol aku sama Kakak sih sebenarnya. Enak, iya. Ya semoga dengan obrolan kita ada banyak kebaikan yang Iya. diambil sama yang lain. Bener. Mohon maaf juga ya guys kalau misalkan banyak kekurangannya. Ya. Gitu aja dari aku. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah, emang kesalahan itu datangnya dari manusia. Dan kebaikan itu juga datangnya dari Allah. Allah. Gitu aja dari aku. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari apa dan siapa, semua punya cerita. Oh ya cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mati? Bismillah ya.